Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmania, mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi pendidikan sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Merdeka Belajar adalah sebuah paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selama ini, masih banyak pembelajaran yang tidak berpusat pada peserta didik dan masih jarang ditanyakan bagaimana pandangan anak terkait sesuatu hal. Kemudian, masih kurangnya guru memberikan kebebasan kepada murid untuk membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu dipandu oleh guru. Jadi, pembelajaran berpusat pada peserta didik dapat mendorong siswa terlihat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, murid dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, PowerPoint, suara, gambar, dan praktek langsung. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru ini? Nah, berikut. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, juga menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik, dan yang terakhir mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran paradigma baru yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah? Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran kurang diminati oleh para peserta didik dikarenakan pembelajaran yang dianggap membosankan, pembelajaran yang monoton hanya menghafal dan mencatat saja, dan pembelajaran yang tidak diuji nasionalkan. Nah, ini merupakan tantangan bagi para guru sejarah untuk bagaimana menciptakan pembelajaran sejarah yang efektif, yang mengasihkan, dan juga yang interaktif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diartikan sebagai pembelajaran yang harus melibatkan seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang menitikberatkan pembentukan peserta didik yang memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi berpikir, kompetensi bekerja, kompetensi berkehidupan, dan kompetensi menguasai alat untuk bekerja. Dalam kompetensi berpikir, pendidikan diarahkan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan mencerahkan masalah, kemampuan berpikir metakognitif, dan kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi bekerja mencakup kompetensi berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama. Sedangkan kompetensi kehidupan mencakup kepemilikan jiwa kewarganegaraan yang mantap, kepemilikan jiwa religius yang matang, dan kemampuan sosial yang mumpuni. Kemampuan menguasai alat mencakup kemampuan menguasai informasi dan teknologi informasi. Desain pendidikan yang diterapkan pendidik harus mampu mempersiapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat hidup dan berkehidupan secara layak pada abad ke-21. Sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang memainkan peran baik di dalam negeri maupun internasional. Karena persaingan mereka tidak hanya dalam negeri, tetapi secara internasional. Dilihat dalam konteks pembelajaran, pendidikan harus mampu mewujudkan pembelajaran yang humanisme dan diferensiasi.
Pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai kegiatan menyalurkan pengetahuan, akan tetapi melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pengembangan pengetahuan. Selain itu, proses pembelajaran harus memperhatikan keberagaman minat, motivasi, kecerdasan, dan bakat mereka, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan berlangsung secara berdiferensiasi. Demikian penjelasan sekilas dari bagaimana penerapan pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik. Yang intinya kita harus menciptakan kultur pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif, dan juga yang mengasihkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa betah dan juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan. Semoga penjelasan tersebut membawa manfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.